Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes dihadapkan ke pengadilan, ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi, engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Yang membacakan Injil Frater Paiman, bukan Paimin. Saya kira langsung berkhotbah tadi. Saya senang kalau berkhotbah. Saudara-saudara, suatu ketika Limce itu mampir di rumah makan di tengah hutan perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda. Lalu setelah dari toilet, dia mau kembali ke meja, tiba-tiba ada dua bapak yang sedang makan itu panggil, "Selamat malam Om." Terus memperkenalkan diri, lalu memberikan kartu nama kontraktor alat-alat besar. Lalu, "Om, ini alat apa yang lebih canggih dan sebagainya dan sebagainya." Lalu Limce juga memberikan jawaban dan diskusi berkembang soal bisnis. Lalu bapak itu mengatakan, Om itu menguasai daerah Hulu Malakam ya. Ada tambang batu bara, ada tambang ini gitu ya. Loh kok tahu? Ya tampangnya Om ini memang sebagai raja. Ya, raja yang menguasai bisnis di pedalaman. Om dari Korea ya, karena wajahnya kok mirip-mirip Korea. Ya Limce ya hanya mengangguk-angguk,
dan Bapak itu semakin percaya dan membuat perjanjian kapan-kapan kita ketemu lagi. Ini nomor HP yang bisa dihubungi. Dan sebenarnya Om itu dari mana sih sebenarnya? Saya dari gereja Katolik. Om siapa? Ya, saya pastor. Saya kira Om itu juragan pembisnis dan punya perusahaan manajer di mana. Enggak, memang nampangnya doang seperti ini, tapi duitnya ya pas-pasan, saya bilang begitu. Karena uang sakunya belum keluar. Oh, pakai uang saku juga ya, saudara. Itu gambaran di dunia ini raja, penguasa itu punya aset, ya, punya pergaulan yang luas, sehingga bisa membuat relasi lebih dalam lagi. Kemarin sore ada misa di Cilacap, ulang tahun Imamat Romo Karolus yang ke-55, ulang tahun 50 tahun misi OMI di Jawa, dan 4 tahun paroki Cilacap. Dalam khotbah, Monsinyur Kristoporus itu menyinggung sosok pribadi Romo Karolus. Menjadi pastor paroki di Cilacap itu hampir 50 tahun, tidak pernah dipindah-pindah, ya. Nama Romo Karolus lebih dikenal daripada bupati, karena bisa membangun sini-sini lalu mempunyai relasi yang kuat. Terus Romo Karolus dikatakan memang membangun kerajaan Cilacap 50 tahun. Tapi tidak selamanya. Suatu ketika akan berakhir. Karena kerajaan, kekuatan, kekuasaan di bumi itu hanya sementara sifatnya dan tidak kekal. Ini. Jadi usaha manusia untuk berkuasa, menguasai sesuatu, memang itu adalah sifat manusia. Ya. Meraja, kalau bisa saya diangkat sebagai raja, sebagai pimpinan, karena punya kuasa. Saudara-saudara yang terkasih, dalam tradisi Jawa, kalau ada kondangan atau temanten atau ada acara besar di keraton, itu di pintu itu ada debok, lalu di sininya ada apa? Pisangnya jenisnya apa? Tegese apa Pak? Pisang rojo kuwi. Hah? Itu gambaran ditinggikan ya, dan pisang itu memang ditebang lalu diembu itu berhari-hari supaya pas pada hari hanya dihitung 40 itu matangnya pokal. Kalau dibuka kuningnya ya enak, kalau digoreng itu ya enak. Jadi persembahan untuk yang di atas sebagai ucapan syukur atas segala berkat dan sebagai simbol untuk menyambut seorang raja. Ini ungkapan dalam tradisi Jawa. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini gereja merayakan Yesus adalah
Tuhan kita, Raja semesta alam. Sudah dijelaskan dalam kata pembukaan, Yesus memiliki kerajaan. Kerajaannya Alfa dan Omega sifatnya, awal sampai terakhir, sampai berakhir. Kerajaannya bukan hanya kerajaan di dunia ini, tetapi kerajaannya kekal abadi. Inilah kekuatan Yesus, Raja semesta alam. Dalam perjanjian lama, kekuatan Allah digambarkan, dipercayai lewat misalnya ada gempa bumi. Oh, ini peringatan dari Allah untuk umat manusia agar setia. Jadi kekuatan alam di luar kemampuan manusia itu dianggap kekuatan Allah. Ketika saudara-saudara Yesus menjadi raja disalib, jam 3 siang dikatakan di dalam Injil Yohanes, selesailah sudah. Jam 12 terjadi gempa bumi. Bait Allah terbelah menjadi 2 dan suasana berubah menjadi gelap. Padahal itu siang hari. Kekuatannya dari mana? Kekuatannya dari Tuhan Allah. Allah mau menyatakan bahwa Yesus yang disalib dari kelemahan manusia, dari kejahatan manusia itu sebagai penebus dosa itu adalah raja. Siapa yang mencanangkan Yesus adalah raja? Siapa yang memberi tulisan Yesus adalah raja? Siapa? 50.000. Siapa yang menulis Yesus adalah raja dari Nazaret? Singkatannya apa, Bu? Iri. Hah? Iri. Inri apa di dalam bahasa Latin singkatannya? Ayo, ini apa? Yesu, in di dalam bahasa Ibrani in Yesu. Ene apa? Nasarenus 10.000. Terus ere apa? Rex artinya apa? 12.000 tambah 2.000. Terus apa lagi? Yuderium, apa itu? Yudea. Yesus orang Israel itu raja Yudea. Yesus dari Nazaret itu adalah raja Yahudi. Ya, yang nulis siapa? Pontius Pilatus. Pontius Pilatus jabatannya apa? Gubernur dari mana? Dari Roma, Romawi. Mengakui kerajaan Romawi itu kerajaan yang terbesar, yang kuat pada waktu itu. Mengakui benar Yesus adalah raja. Apakah kamu raja? Yesus, benar apa yang kamu katakan. Benar, akulah raja. Bukan raja yang menguasai dunia ini, tetapi Yesus adalah raja kebenaran. Apa yang keluar dari mulut Yesus sesuai dengan apa yang ditindakkan oleh Yesus, karena Yesus putra Allah yang diutus ke dunia ini. Maka saudara-saudara yang terkasih, Yesus diangkat sebagai raja itu lewat mahkota penyaliban, lewat darah dosa-dosa kita. Yesus menebus dosa-dosa kita. Saudara,
secara rohani Yesus menguasai hidup kita, menguasai kejahatan, menguasai kedosaan kita lewat menebus, lewat salib, dimahkotai, lalu terangkat ke surga menjadi raja. Saudara-saudara, itulah kepercayaan kita. Maka tetaplah kita percaya kepada Tuhan Yesus yang menguasai hidup kita. Dialah sumber kebenaran, tidak ada kepalsuan di dalam Tuhan Yesus. Maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus kalau kita ikuti, pasti kita juga ada di dalam jalan kebenaran. Jalannya mana? Sudah ditentukan, yaitu akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa mengikuti aku dan percaya kepadaku akan menikmati hidup kekal. Maka saudara-saudara, bagaimana setiap hari kita mengalami Yesus sebagai Raja. Saudara, kita punya kelemahan. Romo Niko punya kelemahan segi kemanusiaan, yaitu punya perasaan. Ada yang namanya perasaan negatif. Entah itu sedih, entah itu kecewa, entah itu iri hati, entah itu cemburu, entah itu mudah marah, tersinggung sedikit, nyemprot, dan sebagainya. Ketika emosi kita meledak-ledak, ketika amarah kita meledak-ledak, ketika kesedihan kita itu menutup diri, lalu kita menjadi orang yang apatis, cuek, acuh tak acuh, disitulah saudara-saudara kekuatan roh jahat menguasai kita. Disitulah kekuatan kerajaan setan menguasai kita. Padahal kita mohon, datanglah kerajaanmu hari ini, supaya kerajaanmu ya Tuhan menguasai diriku. Ketika saudara-saudara kita bisa mengendalikan amarah kita, manajemen emosi, mengatur emosi kita, disitulah kita menemukan kekuatan Yesus sebagai Raja yang menyetir, mengendalikan diri kita. Tidak dengan amarah, tetapi dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang mensupport, sehingga menciptakan yang benar dan damai. Maka saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang punya sifat atau dari sana itu punya sikap sifat pemarah, jengkel dan sebagainya, kita mempunyai gen keturunan pemarah, mohonlah setiap hari kesabaran dengan kekuatan Tuhan Yesus untuk mengatur amarah, kejengkelan itu supaya disembuhkan. Ketika kita mampu, disitulah kita mengalami Yesus meraja untuk hidup kita. Saudara, suatu ketika diminta untuk memberikan minyak suci. Lalu gawat. Lalu datanglah Romo Lincai, lalu memberikan minyak suci dalam keadaan yang kurang tenang si pasien itu.
Dan sebelum memberikan minyak suci itu sudah macam-macam ngomongnya. Setelah diberi minyak suci selesai, lalu pamitan. Nanti kalau saya sudah siap, Romo saya sudah siap. Nanti kalau saya dijemput Tuhan, jangan lupa ya Romo tengok ke rumah. Jangan lupa ya di kebun sana ada pisang raja. Jangan lupa ya pamit. Dan sudah pamit selesai ya sudah pulang. Romo Limcai pulang. Ikut rapat. Lalu tunggu-tunggu kok nggak ada ya berita kematian itu kok nggak ada ya. Kapan ini? Nah, tapi sudah bilang sama seksi kematian, ya siap-siap ya. Siap-siap apa ya? Entah ambulan gitu. Enggak itu? Ya, malah seger ya. Malah sembuh. Malah sembuh ya. Saudara, kita bisa menentukan secara manusiawi. Kita bisa memilih karena kita punya kuasa. Ya. Tapi saudara-saudara, Tuhan lebih berkuasa. Saudara-saudara, Tuhan alam semesta lebih mempunyai kekuatan ilahi daripada kekuatan manusiawi. Maka pada saat itulah iman kita akan Tuhan Yesus Kristus Raja semesta alam diuji. Pada saat itulah bentrok antara kekuatan manusia dengan kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan Yesus. Mana yang menang? Kalau setiap hari kita dipimpin oleh kekuatan roh jahat, itu berarti di dalam hidup kita, di dalam hati kita, kerajaan setan menguasai kita. Tetapi setiap hari kalau kita bersuka cita, berdamai, kita menyatakan keceriaan, keringanan hidup, itulah tanda bahwa kerajaan Allah, Yesus Sang Raja semesta alam menguasai, tinggal di dalam hati kita. Semoga tetap tinggal di dalam hati kita. Amin.